Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 23 Februari 2024. Dan tentunya kita sudah menyajikan berita teraktual terkini di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Untuk itu kami akan ulas lebih lengkapnya bersama Tribuners, dan juga di halaman pertama kita sudah menghimpun beberapa headline judul berita. Yang pertama adalah Stadion Megah dibangun di Sudiang. Ini merupakan janji Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kota Makassar, dan juga PJ Gubernur jamin tak ada sengketa lahan. Sebagai informasi lebih lanjut buat Tribuners ketahui, Presiden Jokowi berjanji membangun stadion baru untuk warga Makassar. Stadion itu rencananya dibangun tahun ini atau sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir Oktober 2024 mendatang. Rencana pembangunan stadion itu disampaikan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin usai mengantar Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin pada Kamis 22 Februari 2024. Kemudian dari adanya informasi Stadion Megah akan dibangun, kita juga menampilkan dokumentasi Berkah dari Timur untuk Bangsa. Ini merupakan Tudang Sipulung, di mana founder Bosowa Aksa Mahmud bersama istri tercinta Haja Ramla Aksa, anak, cucu, dan menantu bersama memotong tumpeng sebagai tanda syukur dan selalu berbagi di acara Tudang Sipulung memperingati hari ulang tahun ke-51 Bosowa di Balai Sidang 45 Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Kamis kemarin. Kemudian hadir juga Komisaris Utama Bosowa Korporindo Erwin Aksa di kanan atas, kemudian Komisaris Bosowa Korporindo Sadikin Aksa kanan tengah, dan CEO Bosowa Korporindo Suban Aksa menyampaikan sambutan di tengah ribuan karyawan. Kemudian kita juga menampilkan grafis di mana ada daftar sementara 50 caleg DPRD Kota Makassar. Dari Dapil 1 hingga Dapil 5 Makassar. Ya, kita ada beberapa tokoh didukung juga oleh partai-partai pengusungnya, di mana ada Partai Golkar, PKS, PKB, Gerindra, dan juga lainnya. Kemudian ketua ada dari Partai Golkar dengan perolehan kursi Golkar 7 kursi, kemudian wakil dari Partai Nasdem sebanyak 7 kursi juga, disusul PKS 6 kursi, Gerindra 6 kursi, kemudian berlanjut PDIP, PKB, P3, Demokrat, PAN, Partai Hanura, dan juga Partai Perindo. Dan kita lanjut mungkin sedikit terkait stadion. Ini juga terkait wacana 3 stadion di Kota Makassar. Dan rencana pembangunan stadion baru di Makassar oleh Presiden Jokowi menambah jumlah janji pembangunan stadion di Makassar. Setidaknya ada 3 rencana pembangunan stadion di Makassar di tahun politik ini. Yang pertama, rencana pembangunan stadion di Sudiang, rencana pembangunan Makassar International Stadium oleh calon Presiden Anies Baswedan, dan rencana pembangunan Stadion Bosowa oleh Bosowa Korporindo. Ketiga proyek tersebut akan dibangun di lokasi yang berbeda. Stadion yang pertama dijanjikan adalah stadion di kawasan Sudiang. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti kita bisa langsung ke halaman 7, bisa diakses juga di website kami. Kemudian kita berbicara tentang makan siang gratis. Sekiranya butuh 6,7 juta ton beras. Dan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, yang mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran sebanyak atau juga sebesar 120 triliun rupiah dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo Gibran. Budiman mengakui bahwasannya anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Dan nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terrealisasi penuh pada tahun 2029. Kemudian Budiman merinci program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya. Selain itu juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500.000 ton daging sapi hingga 4 juta kiloliter KL,
susu sapi. Oke, dari halaman 1 kita akan beranjak ke halaman 8. Dan tentunya seperti yang biasa kami sajikan juga berita-berita dari lokal dengan rubrik Mata Lokal Memilih, masih di edisi Jumat 23 Februari 2024. Dan tentunya ini merupakan halaman ke-8 dari Tribun Timur Cetak edisi kita setiap harinya. Dan kita sudah menampilkan grafis di Sulsel 2, ada 9 kursi, di mana Sulsel 2 meliputi Kabupaten Baru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan, Sinjai, Sopeng, Wajo, dan Kota Parepare. Dan yang saat ini lebih unggul adalah suara dari Andi Amar Ma'ruf Sulaiman dengan perolehan suara sebanyak 272.768 suara, disusul oleh Nurdin Halid sebanyak 202.208 suara. Oke, kemudian dari Sulsel 3 sebanyak 7 kursi. Ya, ini merupakan daerah yang meliputi Kabupaten Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidenreng Rapang, Tanah Toraja Utara maksud saya, dan juga Kota Palopo. Yang unggul saat ini adalah Rusdi Mase Mapesesu. Ini di samping dari grafis kami menampilkan bahwa disclaimer ya, publikasi form model C atau D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Kemudian, penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita juga menampilkan informasi mengenai Pilgub Sulawesi 2024, Sulawesi Selatan tepatnya, di mana yang pertama adalah adanya dokumentasi dari Republik Indonesia 1, maksud saya Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi, dan juga Sulsel 01, di mana adalah penjabat Gubernur Sulsel yaitu Bahtiar Bahrudin di dalam mobil sedan pada pada Kamis 22 Februari. Jokowi semobil dengan Bahtiar dalam kunjungan kerja untuk meresmikan berbagai proyek di Kota Makassar. Bukan hanya di Kota Makassar, tapi juga ada di Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Pangkep. Selain itu, rekapitulasi suara diundur, ini headline yang kesekian dari Mata Lokal Memilih, di mana Komisioner KPU Luwu juga menyampaikan impian kami adalah menyelesaikan rekapitulasi dari tanggal 21 Februari hingga 5 Maret. Namun hingga saat ini baru 22 kecamatan yang berhasil diselesaikan. Dari rekapitulasi suara yang diundur, kita juga menampilkan informasi mengenai Rusdi Mase pantas jadi calon gubernur. Dan ini merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Mase Mapesesu, berulang kali masuk dalam bursa calon gubernur Sulawesi Selatan. Pada Pilgub Sulsel 2018, namanya masuk dalam berbagai survei. Pemilihan gubernur 2024 mendatang, namanya juga masuk dalam survei. Lembaga Archi Research and Strategic merilis elektabilitas RMS ini di angka 9%. Kemudian, hasil survei Celebes Research Center memotret elektabilitas mantan Bupati Sidrap ini berada di angka 1,79%. Apalagi Partai Nasdem berpeluang jadi pemenang pemilu di 2024 ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Real count KPU pada Kamis 22 Februari kemarin, tepatnya malam hari, semalam, Partai Bentukan Surya Paloh berpeluang meraih 17 kursi DPRD Sulsel. Jika tak ada aral melintang, Rusdi Mase ikut menentukan calon gubernur usungan Partai Nasdem. Dengan hasil itu, Nasdem berpotensi jadi penantang terdepan Andi Sudirman Sulaiman di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan Pilgub pada 27 November 2024. Inilah bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Ada beberapa tokoh dari masing-masing partai, di mana terpampang nyata dari Partai Golkar ada Nurdin Halid, kemudian disusul Adnan, kemudian juga di Partai Gerindra ada Andi Sudirman Sulaiman, Andi Iwan Aras, Amar Ma'ruf Sulaiman. Dari PDI Perjuangan ada Dani Pemanto, dari PKS ada Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki,
Kemudian Nasdem, seperti yang tadi kita disampaikan di awal, ada nama Rusdi Mase Mapasesu. PKB ada Adnan lagi, Ilham Arif Sirajuddin, Dani Pomanto, Irjen Fadil Imran. Nah, kalau dari mata lokal memilih kita sudah menginformasikan terkait dunia politik dari lokal. Selanjutnya kita ke informasi lokal lagi dari rubrik Tribun PSM, karena kita juga menampilkan beberapa headline di mana Teko waspadai ancaman Yaakob Sayuri. 3 kali jebol gawang Bali United, dan ini informasi dari Stefano Cugura, pelatih Bali United. Benar, dia Yaakob pemain yang bagus. Winger PSM Makassar Yaakob Sayuri mendapatkan atensi dari pelatih Bali United Stefano Cugura. Stefano Cugura menilai bintang timnas Indonesia itu menjadi ancaman serius bagi timnya. PSM Makassar akan bertemu Bali United pada pekan 25 Liga 1 2023-2024. 3 poin diperebutkan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu besok, tepatnya 24 Februari. Yaakob Sayuri memang tampil mengesankan pasca pulih dari cedera. Kehadirannya bagi tim sangat terasa. Pemain asal Serui Kepulauan Yapen, Papua ini menjadi motor serangan PSM Makassar. Kecepatan, dribbling bola, dan agresivitasnya menjadi senjata membongkar pertahanan Bali United. Apalagi Yaakob Sayuri dalam top performa laga terakhir lawan Persita Tangerang, ia membubuhkan laga terakhir lawan Persita Tangerang ia membukukan 2 assist atas kemenangan 4 gol PSM Makassar. Selain itu, informasi mengenai 600 tiket sudah terjual, di mana laga besok sebanyak 600 tiket telah di-booking supporter. Ketua The Maxman Zona Kaltim Erlandi mengatakan sudah 400 supporter yang booking tiket. Erlandi sendiri membantu Panpel dalam penjualan tiket PSM selama bermain di Balikpapan. Dia mengakomodir tiket untuk supporter, pihaknya juga turut membantu warga umum untuk mengakses tiket. Warga umum sendiri sudah membooking sebanyak 200 orang yang telah membooking tiket, dan menurutnya pembelian tiket H-2 pertandingan ini memperlihatkan animo masyarakat Balikpapan tinggi untuk memberi dukungan kepada penggawa pasukan Ramang. Ya, dari informasi itu kita juga menampilkan adanya statistik dari permainan Yaakob Sayuri dan juga Ricky Fajrin, di mana Ricky Fajrin merupakan perwakilan dari Bali United, sedangkan Yaakob Sayuri merupakan bagian dari PSM Makassar. Ya, ini merupakan statistik permainan, di mana mainnya ada sebanyak 16 dari Yaakob Sayuri, sedangkan Ricky Fajrin sebanyak 20, diikuti oleh menit hingga teknikal. Nah, itulah tadi informasi dari Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Tentunya bagi Tribuners yang tertarik untuk berlangganan bisa menghubungi kami di hotline subscriber kami di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa melalui SMS juga WA di nomor 081 1413 5555. Untuk itu sekian untuk review Tribun Timur Cetak hari ini, dan tentunya jangan lupa saksikan review Tribun Timur Cetak setiap harinya, juga program reguler setiap harinya. Saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.